Kita masih bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas Andrinov Caniago dalam DBS To The Point. Mas Andrinov, ini soal angka-angka. Yeah. Untuk televisi angka-angka itu tidak menarik, tetapi kita harus ngomong. Yeah. Karena saya ikuti penjelasan Anda tadi malam bersama Menko Perekonomian. Pengalian subsidi ini ke sektor pembangunan infrastruktur. Yeah. Saya kalau lihat angkanya luar biasa dan apa yang akan dibangun juga luar biasa. Jalan baru 2.650 km, jalan tol 1.000 km, pembangunan bandara baru 15 dan seterusnya. Kemudian pembangunan pelabuhan baru ada 24 dan seterusnya. Pengadaan 500 unit kapal rakyat dan seterusnya. Dan yang menarik, pembangunan jalur kereta api 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Akan terdiri dari 2.100 km di antar kota, lalu kemudian kereta api perkotaan 1.099 km. Ini infrastruktur yang terlihat baru sebagian kecil yang bisa saya sampaikan di sini. Betul. Kenapa harus infrastruktur? Ya karena dengan cara itulah kita bisa menggerakkan perekonomian, ya karena perekonomian melambat itu atau daya saing negara itu rendah. Salah satu yang signifikan adalah soal ketertinggalan dalam infrastruktur. Karena itu pertama ya infrastruktur, setelah itu kita lihat fokus dari infrastrukturnya. Kalau kita perhatikan fokusnya di situ adalah apa? Peningkatan produksi energi, kemudian infrastruktur transportasi, jalan, perhubungan, apakah di darat maupun di laut, ya di situ kelihatan. Kemudian untuk infrastruktur untuk peningkatan produksi pangan. Ya, kalau saya lihat yang Anda jelaskan tadi malam, biasa. Kalau dulu bukunya tebal-tebal, Mas. Kalau sekarang katanya Jokowi cukup 3 halaman saja. Betul. Jangan terlalu banyak dan saya kebetulan tadi malam ikut pertemuan dengan Anda lalu kemudian terlihat tidak perlu tebal-tebal. Jadi kondisi dan target infrastruktur 2015-2019 ada connectivity. Lalu kemudian ada infrastruktur dasar, itu soal elektrifikasi, konsumsi listrik dan seterusnya. Lalu kemudian ada ketahanan air. Ini hal-hal yang langsung berkaitan dengan orang yang... Jadi kalau kita bagi tujuannya 2. Ada yang tujuannya langsung ke masyarakat, itu masyarakat banyak yang harus ditingkatkan produktivitasnya sekaligus diberikan pelayanannya, ya. Termasuk tadi ada kapal nelayan, ya, kapal rakyat, ya. Kemudian armada penyeberangan misalnya, lalu untuk pertanian itu irigasi itu kan langsung ke kelompok sasaran yang terbesar. Nah, tapi untuk menggerakkan perekonomian jalan, ya, jalan kereta api, ya, pelabuhan, termasuk pelabuhan peti kemas, ya, kargo udara juga, ya, itu yang untuk mendorong investasi, ya, dengan dana stimulasi atau dampingan atau pendukung dari pemerintah. Nah, dana ini akan 3 kali lipat ditargetkan dari periode 5 tahun sebelumnya. Kalau dilihat akan ada total dana untuk RPJPN 2015-2019 itu akan ada 4.972,4 triliun. Itu sama dengan berapa kali lipat dari 5 tahun sebelumnya? 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Nah, ya 3 kali lipat. Kalau jumlahnya 3 kali lipat, Mas, saya bisa dalam visualisasi saya, pembangunan infrastruktur itu akan marak dong dalam waktu 5 tahun ini. Ya, nanti mungkin mulai tahun depan akan terasa. Ya, sekarang kan di perencanaan, ya, kemudian ya dimulai dengan ditetapkan, kemudian diproses, ya, tender, kemudian mulai desain, kemudian konstruksi fisik, ya, kemudian dia berfungsi, ya. Paling lama 2 tahun itu sudah kelihatan muncul yang berfungsi infrastruktur. Bahkan kalau untuk irigasi, ya ada yang bisa ditargetkan 1,5 tahun. Untuk irigasi 1,5 tahun. Lalu kemudian ada yang sangat populer terakhir itu soal tol laut untuk mendukung poros maritim dunia. Nanti saya kira penonton bisa lihat grafisnya. Dan itu ada di sejumlah kota. Dan di sejumlah pulau dan itu disebutkan di situ rata-rata kalau saya lihat untuk bikin pelabuhan itu rata-rata menggunakan 1,5 triliun. Benarkah? Iya, betul. Itu kan nilai total investasi. Nanti ada dana yang dari pemerintah, ada BUMN, kemudian ada yang bisa dibangun oleh swasta. Kalau lihat dana dari pemerintah APBN itu 41, sekian persen. Kemudian APBD 11, sekian, lalu ke swasta, BUMN 11, sekian, swasta 35,8%. Artinya dana penunjang atau stimulasi itu cukup kuat.
Apakah ini menjadi bagian dari diplomasi Jokowi kemarin di APEC sama di G20 untuk kemudian mengundang orang untuk masuk ke sini untuk di tol laut dan infrastruktur? Memang konsep ini kan sudah disiapkan sejak beberapa bulan sebelumnya, ya, dan juga peluang itu ada juga di luar, ya, dari negara-negara lain, dan kita bisa lihat bagaimana apresiasi dan antusiasme dari kepala-kepala negara, bahkan negara-negara yang sudah kuat, ya, negara yang sudah maju, ya, mereka seperti memperebutkan calon pengantin. Itu betul. Jadi memang kalau lihat seperti ini, Indonesia itu looks very sexy untuk mereka. Tinggal kita cermat memilih. Makanya salah satu pesan Pak Presiden di Beijing, di China ya, kami butuh infrastruktur, tapi yang berkualitas, ya. Jangan lagi infrastruktur dan sarana yang berkualitas. Jangan lagi yang kami dikasih yang kelas 2 atau kelas 3. Sampai-sampai Pak Jokowi bilang kita juga tahu bahwa produk dari sini itu tidak juga banyak yang ada juga yang bermutu tidak bagus. Iya, betul. Ya, itu kan yang to the point itu. Diplomasi to the point. Tidak ada belok-belok. Iya. Mas Andrinov, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.